Bismillahirrahmanirrahim. Ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. ولا تجعل مشتبها علينا فنضل عن سبيلك. اللهم اهدنا بهداك ولا تولنا وليا سواك. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا. اللهم افتح لنا بفتوح العارفين. اللهم افتح لنا بفتوح العارفين. اللهم افتح لنا بفتوح العارفين. اللهم يا الله إنا نسألك أن توفقنا للتقوى والعصمة والاستقامة وتمنحنا خير السعادة والخاتمة وارزقنا كمال المتابعة لحبيبنا سيدنا ومولانا محمد. اللهم اجعلنا من أهل القرآن. اللهم اجعلنا من أهل القرآن. اللهم اجعلنا من أهل القرآن واحشرنا في زمرة أهل القرآن واجمع بيننا وبين أهل القرآن بحرمة القرآن بشفاعة القرآن ببركة القرآن. اللهم يسر لنا. اللهم يسر لنا. اللهم يسر ولا تعسر وتمم لنا بالخير. اللهم اجعلنا من أهل الحسن الخاتمة. اللهم اجعلنا من أهل الحسن الخاتمة. اللهم اجعلنا من أهل الحسن الخاتمة ومن أهل الجنة بغير حساب مع السابقين الأولين. إنك على كل شيء قدير وبالإجابة على دعائنا الجليل. وصلى الله على خير خلقه محمد والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal arda wa la ya'uduhu
minta dijaga ya Allah dari segala keyakinan yang salah, minta dijaga dari segala pemahaman yang salah, minta dijaga dari segala mara bahaya fid dunya wal akhirah, wabil khusus mara bahaya qaranah. Innaka ala kulli syai'in qadir, fallahu khairun hafidhan wa huwa arhamur rahimin. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa telah mencurahkan kenikmatannya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah kita dapat kembali berkumpul di tempat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini, berkumpul karena Allah, untuk mencari ridha Allah dengan jalan mencari ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang pembawa cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni Al-Quran. Insya Allah di malam pertemuan kali ini saya ingin membahas terkait sifat dari hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha pengasih. Dijelaskan di dalam Al-Quran, subhanallah, ada di surah Al-Furqan ayat 63 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Yang artinya seperti ini. Dan hamba Tuhan yang maha penyayang adalah orang-orang yang berjalan di atas muka bumi dengan rendah hati. Dan ketika orang bodoh memberikan ledekan atau hinaan kepada mereka, maka mereka menjawabnya dengan keselamatan, dengan ucapan salam. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan ciri khusus terkait siapa saja sih yang disebut oleh Allah dengan hamba Allah, dengan hamba Allah yang maha penyayang. Subhanallah. Di antaranya adalah orang-orang yang tawadhu. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Ini menjelaskan sifat dari orang yang mempunyai tawadhu. Tawadhu itu apa? Subhanallah. Jika di dalam kitab Al-Fadail fi bayani akhlaqin Nabi sallallahu alaihi wasallam wan nawafil karya Komanda Guru Al-Maghfurlah Muhammad Husain Nawawi, subhanallah, beliau menukil dari kitab Ta'rifat, dijelaskan bahwa definisi dari tawadhu itu apa? Yakni ketundukan kepada Allah. Ketundukan kepada Allah, tidak menentang hukum-hukum Allah, serta menerima barang yang hak dari siapapun. Ini adalah definisi tawadhu. Subhanallah. Di dalam Al-Quran Allah menyebutkan bahwa wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Subhanallah. Jika orang tawadhu ini berjalan, maka berjalan di atas muka bumi dengan rendah hati, bukan karena kesombongan. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Kalau kita baca di kitab Al-Fadail, Bapak, subhanallah, dijelaskan bahwa tawadhu itu salah satu sifat dari para nabi-nabi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ciri khas dari para kekasih Allah yakni mempunyai sifat tawadhu, yaitu apa? Ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak menentang hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, serta menerima barang yang hak
dari siapapun. Artinya bahwa seperti ini, tidak akan mungkin seseorang bisa merendahkan diri. Bahasa gampangnya seperti itu. Merendahkan diri bukan karena makhluk, bukan karena manusia, bukan karena mengharap anggapan baik dari manusia, atau bukan karena ada maunya, subhanallah. Tapi merendahkan diri karena Allah Ta'ala, memandang keagungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, memandang kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka subhanallah, kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan seperti ini, subhanallah, tahaqqaq bi awsafika yamuddaka bi awsafik, subhanallah. Tahaqqaq bi dzalika yamuddaka bi 'izzik, tahaqqaq bi 'ajzika yamuddaka bi qudratik, subhanallah. Artinya bahwa seperti ini, orang-orang yang tawadhu itu adalah orang-orang yang dianggap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah, bagaimana cara kita untuk bisa bertawadhu? Di antaranya adalah dengan cara kita mentahqiqkan, menampilkan rasa kelemahan kita, rasa ketidakmampuan kita, rasa kedhaifan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan kita mengakui bahwa kita adalah makhluk yang lemah, dengan kita mengakui bahwa kita tidak punya apa-apa melainkan semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru ketika kita bisa melakukan hal yang seperti itu, mempunyai sifat demikian, maka Allah akan menganugerahi kepada kita kemuliaan, kekuatan, dan pertolongannya, subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Oleh karenanya dalam hadis ini populer sekali hadisnya, disebutkan bahwa man tawaddu'a lillah rafa'ahu Allah. Siapa orang yang bisa bertawaddu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, merendahkan diri karena memandang Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan mengangkat derajat orang tersebut, subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Karena seperti ini ibu-ibu, apa yang kita sombongkan padahal semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika seseorang sombong karena duniawiyahnya, karena harta kekayaannya, maka ahmak, subhanallah. Disebutkan kata Ibnu Athaillah, ahmak itu subhanallah seperti orang yang tidak punya akal, tidak cerdas. Karena apa? Dunia dalam pandangan Allah itu bagaikan sepak yang tidak ada artinya. Sedangkan jika orang-orang membanggakan dirinya, memuliakan dirinya, hingga merendahkan orang lain disebabkan punya harta lebih, punya kekayaan lebih, kedudukan lebih, artinya dia sedang memuliakan dunia. Sedangkan dunia ini adalah sesuatu yang rendah dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika orang telah memuliakan apa yang direndahkan oleh Allah, maka berarti orang tersebut kurang cerdas. Begitu kata ahli Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita menyombongkan diri disebabkan karena kita punya banyak ilmu, banyak pengetahuan, umpama kita hafal Quran, hafal banyak hadis, kita sombong, maka tanda bahwa ilmu itu baru kulitnya saja. Ilmunya belum masuk ke dalam hati, ilmunya belum menjadi daging. Sejatinya orang-orang yang benar-benar menguasai ilmu, orang-orang yang betul-betul paham ilmu, maka dia akan semakin bisa bertawadhu kepada Allah dan para makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan dalam Al-Quran, innama yakhshallah min ibadihi al-ulama. Orang yang takut kepada Allah itu hanyalah ulama. Ulama di sini apa? Ulama adalah orang-orang yang punya pemahaman ilmu, yang ilmu ini menjadikan dia lebih takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia takut
kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, otomatis dia akan bisa menjaga dirinya semaksimal mungkin agar tidak melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jika ada ulama yang menjadikan kita tambah jauh kepada Allah, yang ucapannya bukan malah mendinginkan suasana, bukan malah menyejukkan suasana, malah membuat rame dalam hal yang tidak baik umpama, maka ini bukan ulama. Ulama sejatinya adalah orang-orang yang mengantarkan kita agar kita bisa sampai kepada Allah, bisa paham kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mau menjalankan apa-apa yang Allah perintahkan. Maka ketika kita sombong karena ilmu kita, karena penguasaan kita dalam pemahaman, maka tanda ilmu itu belum masuk dalam hati kita. Ilmu itu masih berupa kulit luarnya saja. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Karena semuanya itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ibu-ibu, subhanallah, kita kalau mau sombong, kalau mau takabur, apapun itu yang kita sombongkan, kita harus sadar bahwa kita semua itu yang diberikan, apa yang kita punya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita itu tadinya tidak ada, menjadi ada karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diciptakan bukan dari sesuatu yang spesial, bukan, tapi mimma imahin, subhanallah, dari air mani yang hina, subhanallah, min turab, dari tanah, subhanallah, dari sesuatu yang hina ini. Lalu Allah menjadikan kita sebagai makhluk yang termulia. Walaqad karramna bani Adam. Subhanallah. Ini siapa yang memuliakan kalau bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bisa saja Allah menjadikan kita unta, binatang umpama, itu hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah saja. Bisa saja kita dijadikan Allah rumput yang diinjak-injak, subhanallah, bisa saja. Tapi coba lihat kita sekarang, kita menjadi manusia yang terhormat, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa ini, bisa itu, subhanallah, dengan keahlian masing-masing. Itu semua dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ketika kita mau sombong, mau membanggakan diri, apa yang kita sombongkan? Apa yang kita banggakan? Karena sejatinya sesuatu itu semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, ini penting sekali bagi kita, apalagi kita yang mencari ilmu, apalagi kita yang menghafalkan Al-Quran, apalagi kita yang sedang mengkaji kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan sampai kita berlaku sombong, karena ilmu itu ibaratnya air hujan. Air hujan itu turun di tempat yang rendah, tidak akan mungkin di tempat yang tinggi. Itu bagikan ilmu. Maka ilmu Allah, futuhnya, kebukannya ilmu Allah itu akan diberikan kepada hati-hati yang mempunyai sifat tawadhu. Ilmu tidak akan menetap pada hati-hati yang sombong. Ilmu tidak akan menetap pada hati-hati yang suka membanggakan dirinya. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Ini kunci Bapak. Kalau kita pengen gampang ngafalin Al-Qurannya, pengen futuh ilmunya, pengen kebuka cara belajarnya, maka tampilkan rasa butuh kita kepada Allah, tampilkan rasa dhaif kita, lemah kita kepada Allah. Ya Allah, saya butuh pertolonganmu, saya ini tidak bisa apa-apa kecuali semuanya darimu. Tolong ya Allah. Seperti ini insya Allah Allah akan cepat memberikan ijabahnya kepada kita, futuhnya kepada kita. Sebab seperti ini, subhanallah, kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitabnya Hikam disebutkan bahwa in aradta urudal mawahib 'alaik sahihil faqra wal faqata ladaik. Subhanallah, jika kita mengharapkan banyak karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karunia ini apa? Sesuatu yang mengenakan, yang kita inginkan. Kalau kita orang dagang, pengen dagangnya laris. Kalau kita pengen orang usaha, pengen usahanya lancar. Kalau kita pelajar, pengen belajarnya lancar. Apapun itu, segala karunia
kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita berumah tangga pengen yang sakinah, mawaddah, warahmah, maka segala karunia yang kita inginkan, kuncinya satu. Kalau pengen cepat ijabah, sahihil faqra wal faqata ladaik. Kita tampilkan rasa butuh kita kepada Allah. Kita tampilkan rasa tidak mampu kita kepada Allah. Ya Allah, saya tidak bisa apa-apa. Saya bisa ini, bisa itu darimu ya Allah. Maka tolong saya ya Allah. Karena apa ibu-ibu dalam Al-Quran disebutkan innamas shadaqatu lil fuqara. Sedekah itu bagi orang-orang yang merasa tidak mampu. Artinya bahwa Allah akan memberikan karunia-Nya bukan kepada orang-orang yang congkak, orang-orang yang membanggakan diri, orang-orang yang sombong. Tidak, tapi Allah akan lebih memperhatikan, memberikan karunia-Nya kepada orang yang merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka salah satu tanda dari sikap sombong itu apa? Tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mau memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu salah satu tanda dari sikap orang-orang yang sombong. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Oleh karenanya, Subhanallah, mari bersama kita belajar. Subhanallah, kalau kita pengen sombong, mau nyebelin apa? Subhanallah, kita yang hafalin Quran lancar hafalan Qurannya. Subhanallah, siapa yang memberikan kelancaran itu? Kalau bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yang punya kedudukan, pangkat yang tinggi, dihormati, dimuliakan, siapa yang memberikan itu? Subhanallah. Kalau bukan Allah, kita tidak ada artinya. Subhanallah. Maka di sini siapa orang yang bisa menekatkan keyakinan seperti ini, ditempelkan dalam hati, diterapkan dalam tingkah laku, maka apa? Allah akan memuliakan orang tersebut. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Kalau ditanyakan berpemilik apa tanda dari orang-orang yang mempunyai sifat sombong, kalau dalam kitab-kitab disebutkan yang pertama adalah dia merasa lebih baik dari orang lain. Beberapa tanda terkait dari sifat orang yang sombong itu apa? Yang pertama adalah dia merasa dirinya lebih baik daripada orang lain. Nah ini, ketika kita merasa diri kita lebih baik, lebih mulia dibanding orang lain, hingga kita berani merendahkan orang lain, menghinakan orang lain, menyakiti orang lain, maka itu tanda, disadari atau tidak, dalam hati kita telah terjangkit penyakit yang namanya takabur atau sombong. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Dan jangan kita salah kaprah seperti ini. Subhanallah, terkadang kita merasa diri kita telah tawadhu. Nah, siapa orang yang merasa dirinya tawadhu, itulah kesombongan yang nyata. Subhanallah. Man athbata li nafsihi tawadhu'an fa huwa al-mutakabbiru haqqan. Man athbata li nafsihi tawadhu'an fa huwa al-mutakabbiru haqqan. Siapa orang yang merasa dirinya tawadhu, saya telah bisa merendahkan diri, merasa seperti itu, justru perasaan tersebut sebagai tanda dia orang yang sombong. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Karena tawadhu itu timbul bukan dari hati yang merasa mulia, tapi tawadhu timbul dari hati yang merasa rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka siapa orang yang mengaku, yang merasa dirinya telah bisa tawadhu, pada hakikatnya dia adalah orang yang sombong. Seperti itu. Masya Allah, Masya Allah. Maka subhanallah, terkadang kita merasa kita telah bagus akhlaknya, kita telah bisa menghormati orang lain, ada rasa seperti saya telah tawadhu. Hati-hati, perasaan tersebut adalah tanda bahwa kita sungguhnya masih belum bisa tawadhu.
masih mempunyai sifat yang sombong. Subhanallah. Karena dalam arti ketika kita meyakini kita tawadhu, artinya kita merasa kita lebih baik daripada orang lain. Sedangkan satu tanda sifat dari orang yang sombong adalah apa? Merasa dirinya lebih baik dari orang lain. Maka ini tanda pertama dari orang-orang yang mempunyai sifat takabur. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Yang nomor 2 adalah apa? Subhanallah. Yang nomor 2 itu ketika dia diberi nasihat, ketika dia ditegur, maka dia marah, tidak menerimakan. Maka ini tanda dari orang-orang yang belum mempunyai sifat tawadhu, alias orang-orang yang punya sifat takabur. Kalau diberi nasihat dari orang lain, kalau diberi peringatan, teguran oleh orang lain, dia tidak menerimakan. Dia merasa malu, bahkan memandang jelek orang yang beri nasihat ini. Maka ini tanda dari sifat-sifat orang yang mempunyai sifat takabur atau sombong. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Maka kita harus koreksi diri bersama. Coba ketika ada orang yang menegur kita, menasehati kita, bagaimana respon kita? Apakah hati kita menerima atau justru kita menolak? Ketika kita menolak, bahkan marah, subhanallah, apalagi malahan memandang jelek kepada orang-orang yang memberi nasihat ini, tanda kita telah terjangkit penyakit yang namanya takabur. Subhanallah. Contoh, ada orang yang menasihati kita, Allah, so suci kamu sendiri begini. Wah, ini tanda nih, subhanallah. Atau kita langsung marah, tidak menerimakan, mengelak, tanda, subhanallah. Ibu-ibu sahabat Umar bin Khattab, khalifah, pemimpin dari umat muslim, subhanallah, ibadahnya tidak diragukan lagi, keilmuannya subhanallah luar biasa luasnya. Pada satu waktu berkhutbah, memerintahkan sesuatu kepada masyarakatnya, subhanallah, di tengah-tengah ada yang memotong khutbahnya, seorang perempuan. Ya Amirul Mukminin, wahai khalifah, subhanallah, pemimpin orang-orang mukmin, pendapatmu sekiranya tidak pas dengan hukum Allah subhanahu wa ta'ala, memangnya seperti apa? Lalu perempuan ini memberikan dalil-dalil yang menunjukkan kurang pasnya argumen dari sahabat Umar bin Khattab. Apa respon beliau? Subhanallah. Beliau mengatakan, ya, Umar telah salah dan wanita ini benar. Subhanallah. Itu di hadapan para masyarakat banyak. Seorang pemimpin negara, seorang ahli Allah subhanahu wa ta'ala, sahabat Nabi yang senior, itunya Khulafaur Rasyidin, ditegur di hadapan semua orang, mengiyakan jika itu benar. Iya, khutbah Umar, telah salah Umar dan telah benar orang yang beri nasihat ini. Selesai perkara, subhanallah. Kita ambil contoh orang-orang yang punya kedudukan lebih dalam pandangan Allah seperti itu. Dinasehati, ditegur, meskipun di hadapan semua orang, menerima, tidak. Ini tanda dari orang-orang yang punya sifat tawadhu, subhanallah. Masya Allah, Masya Allah, subhanallah. Dan subhanallah, saya gaya ini ikut-ikutan mencontoh. Saya belum bisa seperti itu, tapi pengen minimal ada 0,berapa% pengen seperti itu. Subhanallah, kan ada cerita seperti ini, Bapak. Subhanallah, kan ini video pengajian kan di-share ya di Facebook. Itu subhanallah, setelah pengajian di share itu banyak sekali yang inbox, subhanallah, kepada saya. Kalau pengen dibuka satu-satu kan ini nggak selesai nanti. Subhanallah, saya jarang buka inbox FB ini. Semoga ada yang lihat juga ya, orang-orang yang inbox yang tidak dibalas ini. Subhanallah, ada satu yang ngirim pesan kepada saya, subhanallah. Katanya itu ibaratnya tidak suka kenapa tidak dibalas, sombong sekali katanya. Bahasanya sombong, ya bahasanya kurang bagus lah, ibaratnya seperti itu. Mengata-ngatai lah ibaratnya, masa tokoh agama seperti itu, masa yang hafal Quran seperti itu akhlaknya, subhanallah. Ya kurang ada di inbox itu, sebab saya baca. Maka saya jawab ini, subhanallah, iya, terima kasih atas nasihatnya, terima kasih atas masukannya. Insya Allah saya akan perbaiki akhlak
akhlak saya yang belum sesuai. Mohon doanya dan semoga saudara selalu diberi lindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya jawab seperti itu. Subhanallah, tidak lama kemudian dijawab lagi, kok tidak marah mbak? Subhanallah, yang gimana? Yang nggak pengen marah disuruh marah, yang nggak bisa ibu-ibu. Subhanallah, orang nggak pengen marah kok disuruh marah, gimana ini? Subhanallah. Maka subhanallah, ketika ada orang-orang yang sekiranya tidak suka dengan kita, memberikan kesan atau ungkapan yang sekiranya tidak pantas, jangan gampang marah. Jangan dulu marah. Subhanallah, saya jawab seperti itu. Iya, terima kasih atas nasihatnya, atas masukannya. Insya Allah saya akan perbaiki akhlak saya yang tidak sesuai, dan semoga saudara senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ijazahnya kok tidak marah mbak? Subhanallah, saya hanya apa sih memberikan emotikon maaf seperti itu. Maka tidak lama kemudian dia yang mohon maaf, ya Allah nih jadi mohon maaf, manggilnya beda sekarang ya. Subhanallah, ya Allah nih mohon maaf sekali, saya jadi tidak enak, kepikiran terus saya sudah marah masuk tapi balasnya baik seperti itu. Maka ya alhamdulillah ibu, subhanallah, saya ini berusaha mencontoh apa yang diajarkan oleh guru-guru saya. Coba kalau saya umpama langsung responnya negatif juga, marah juga, nanti terus-terusan nggak selesai-selesai. Subhanallah, maka tidak apa, mengalah untuk menambah. Orang yang minta maaf tidak rugi, tidak merasa rendah, tidak. Subhanallah, Allah akan memuliakannya. Masya Allah, Masya Allah. Maka Masya Allah, karena rasa sombong itu tandanya adalah ketika kita dinasehati, kita menolak. Maka subhanallah, saya pernah mengatakan sama mbak-mbak pondok ini, ibu-ibu, sering sama mbak pengurus, ibu ketua, wakil ketua, subhanallah, mbak, kalau ada sikap dari saya yang tidak sesuai, yang kurang pas, tidak sesuai dengan akhlaknya guru-guru, tidak sesuai dengan hukum Allah, silahkan nasihati saya, silahkan tegur saya. Insya Allah saya orangnya terbuka. Maka jangan sungkan, jangan ngomong. Apapun itu, insya Allah kalau itu kebaikan perlu disampaikan, dan insya Allah saya akan pelajari agar lebih baiknya seperti apa. Subhanallah. Maka bareng-bareng belajar, Mbak. Karena kalau kata Umi seperti ini, almarhum Umi Umil, jangan orang itu pengennya enak sendiri, jadi dol gelem tuku gelem. Ngerti gak Mbak? Artinya ketika kita bisa menasehati, kita juga harus mau dinasehati. Seperti itu. Jangan orang maunya menasehati saja, ketika dinasehati menolak, marah. Nah ini yang kurang baik. Kalau kita bisa menasehati, maka kita pun ketika dinasehati harus bisa menerima. Kalau kita pengen dihormati, kita pun harus bisa menghormati. Kalau kita pengen dihargai, kita pun harus bisa menghargai. Ini dol gelem, suku gelem. Ini orang yang bijak, ini orang yang baik. Subhanallah, masya ini akhlak-akhlak para orang-orang yang memahami ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, masya Allah, masya Allah. Akhlaknya baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah, ketika perang Uhud dibantai dengan batu hingga giginya itu tanggal. Para sahabat marah, ya Rasulullah, doakan agar orang tersebut yang membantai engkau dilaknat oleh Allah. Apa jawaban Rasulullah? Tidak, saya diutus bukan untuk melaknat, tapi saya diutus untuk memberikan rahmah. Malah mendoakan, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah hidayah kepada kaumku itu yang membantaiku itu, sesungguhnya mereka tidak tahu. Ini akhlak baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, masya Allah, mbak. Saya itu subhanallah, kalau ingat Umi, subhanallah, saya itu banyak sekali kenangan indah, subhanallah. Banyak sekali kesan-kesan yang subhanallah, saya pengen bisa mencontoh apa yang disampaikan oleh almarhumah Umi saya. Subhanallah, Umi pernah bilang begini mbak kepada Umi, subhanallah, Umi, sekarang ini Umi itu diamanahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala santri. Sekarang ini Umi itu diamanahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala orang-orang yang ngaji kepada Umi. Maka secara tidak langsung mereka menganggap Umi itu guru. Kata Umi seperti itu. Sedangkan Umi jujur tidak merasa menjadi seorang guru. Sosok guru itu sosok yang berat, tidak mudah. Orang yang
gelar guru itu tidak mudah. Kata Umi saya seperti itu, Bapak. Lalu kata Umi begini, guru disebut guru karena apa? Harus punya akhlakul karimah, harus punya budi pekerti yang baik. Kalau budi pekertinya jelek, akhlaknya jelek, bagaimana mungkin memberikan contoh yang baik pada santrinya? Disebut guru karena punya pemahaman yang luas, ilmu yang baik. Kalau tidak punya pemahaman yang baik, ilmu yang luas, bagaimana memberikan pencerahan pada santrinya? Dan seorang guru yang paling penting harus punya kedekatan lebih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus punya hubungan spesial dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak punya hubungan spesial, maka bagaimana mungkin mengusulkan murid-muridnya, mendoakan murid-muridnya agar terbuka, futuh, bermanfaat, barokah ilmunya? Maka Umi pikir-pikir, Umi belum bisa seperti itu. Subhanallah, kata Umi, subhanallah. Namun begitu kemudian disukai sama orang atau tidak, dianggap atau tidak, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tempat itu, posisi itu pada Umi sekarang ini. Subhanallah. Maka yang memberikan Umi ibaratnya gelar guru itu bukan diri Umi, bukan karena kemampuan Umi, tapi itu murni hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini subhanallah yang saya ambil pelajaran itu, perkataannya selalu Allah, Allah, Allah yang didahulukan. Maka ketika Umi ini dari Allah yang memberikan, ada santri dari Allah yang memberikan, maka semoga dapat ridha Allah. Maka Umi mengajar karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Umi, kalau mau mengajar ya Allah, saya izin mau pulang haji, minta dibenarkan jika saya salah, minta diluruskan jika saya keliru. Dan ketika kita maslahkan kepada Allah, maka hatinya plong, tidak ada beban. Karena jika seorang guru memaksakan kehendak dirinya, umpama mengajarkan ini itu, santrinya harus paham semua. Sedangkan santri itu ada yang pahamnya cepat, ada yang pahamnya lambat. Kalau kita menekankan harus begini begitu, maka kita yang kesel, kita yang capek. Tapi kalau kita memasrahkan kepada Allah, kita hanya berusaha menyampaikan pelajaran yang terbaik, hasilnya pasrahkan kepada Allah, hatinya tenang, hatinya lega. Orang semuanya dari Allah, kita ngajar karena Allah, hasilnya pun dari Allah, maka terima saja sudah. Maka ini kunci ketenangannya. Subhanallah, itu nasihat Umi saya, subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Maka saya ikut-ikutan. Sombongnya itu, subhanallah, gayanya itu pengen bisa mencontoh juga. Walaupun mungkin belum ada 0,%-nya dari akhlaknya guru-guru saya, cuma pengen ya Allah, semoga dimudahkan. Mohon doanya nih ibu-ibu, mohon doanya Mbak-mbak, mohon doanya semoga bisa kita semua mengadani akhlak guru-guru kita. Sudah banyak orang-orang yang menjelaskan ilmu Allah, sudah banyak para dai-daiyah yang menjelaskan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang lebih senior, yang lebih full dalam bidang ilmunya. Sudah banyak, kita akui ini. Tapi bukan berarti kita hanya diam di dalam kamar, kita sembunyi dalam rumah. Tidak, kita pun ingin mengikuti jejak para guru-guru kita. Karena apa? Untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berlomba, capernya itu bukan kepada manusia, capernya itu kepada Allah. Cari perhatiannya kepada Allah. Berlomba yang untuk mencari cinta dari Allah, bukan dari manusia. Tidak masalah orang suka apa enggak, merespon apa enggak, mau nonton apa enggak, silahkan, itu hak mereka. Kita tidak bisa memaksakan hak orang, tapi hak kita sudah adanya kebaikan kita share, hasilnya pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apa ibu-ibu yang ada adem hatinya, tenang, tidak ambil pusing dengan apa yang dikatakan oleh orang-orang. Alhamdulillah. Maka ini yang saya coba ikuti, teladani dari didikan Umi saya, Paman dan Walid guru. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Mbak, subhanallah, mari kita praktekkan bersama. Enak Mbak, orang yang tidak ambil pusing dengan omongan orang itu enak. Hidupnya tenang, hidupnya lega, hidupnya santai. Kalau sedikit-sedikit gimana ya kata orang ya, gimana ya kata orang ya, maka ini kita hidupnya
dibikin sendiri, repot dibikin sendiri, subhanallah. Tapi kalau bagaimana kata Allah, bagaimana hukum Allah, maka insya Allah hati kita akan lebih tenang dalam menjalani kehidupan ini.